aktivitas saya bersama masyarakat memang juga tidak lagi disupport oleh protokoler ya. Oh gitu. Kegiatan protokoler. Kalaulah kegiatan pribadinya, sebaiknya melapor ke kabak protokol supaya ada protokoler. Karena kegiatan di luar dinas tidak mungkin akan dilayani secara dinas. Supaya dia jadi dinas, maka suratnya harus ke saya turunkan, silakan dilayani. Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad adalah dua tokoh besar yang tentu tak asing bagi warga Kota Batam, bahkan Kepri. Dua kali memenangkan kontestasi pilkada, hingga terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Batam. Keharmonisan dan sentuhan magis tangan keduanya membuat Bandar Madani maju begitu pesat. Namun entah apa yang terjadi, pasangan yang dulu dikenal dengan sebutan Rama ini justru jadi buah bibir masyarakat. Desas-desus dan keluh kesah keduanya pun bermunculan di berbagai media massa hingga media sosial. Bahkan hingga terdengar tendensi politik di balik hubungan keduanya. Beberapa hari belakangan, video wakil wali kota Batam Amsakar Ahmad soal apa yang ia rasakan saat ini viral di media sosial. Dalam video itu, Amsakar Ahmad mengaku kini tak lagi didampingi oleh protokoler Pemko Batam hingga agendanya berkurang. Sekitar 5 minggu atau 6 minggu yang lalu, memang saya sudah tidak mengetahui lagi agenda-agenda yang ada di pemerintah Kota Batam. Karena biasa ajudan saya itu kan ada grup pimpinan kan. Oke, iya benar. Ajudan sejak 5 minggu atau 6 minggu lah sudah tidak ada lagi sudah tidak termasuk lagi dalam grup itu. Yang kedua, aktivitas saya bersama masyarakat memang juga tidak lagi disupport oleh protokoler ya. Oh gitu. Kepada tim Yunus Reportase, Amsakar membenarkan adanya video itu. Ia menjelaskan, video itu merupakan hasil potongan wawancara media perihal dirinya yang jarang terlihat di kegiatan pemerintahan Kota Batam. Dirinya memastikan ucapannya pada video itu merupakan sebuah realita yang ia rasakan saat ini, bukan sebagai upaya playing victim maupun mencari simpati masyarakat. Dirinya bahkan merasa beberapa tugas sebagai wakil kepala daerah kerap kali didisposisikan kepada orang lain. Meskipun tugas itu merupakan tugas wakil kepala daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kan saat itu saya menjawab ya sesuai dengan yang saya alami, bahwa yang pertama memang tugas-tugas pemerintahan di Kota Batam itu alhamdulillah sudah banyak yang bisa di-cover oleh kawan-kawan kita yang lain ya, seperti untuk pembukaan MTQ, STQ, saya kan ketuanya sebenarnya itu. Tapi rekan-rekan kita yang lain siap untuk men-take over tugas itu. Dan sesungguhnya tugas-tugas pemerintahan ini bergantung kepada pimpinan. Pimpinan mendistribusikannya kemana. Nah sejauh ini tugas-tugas itu sudah didistribusikan ke rekan-rekan kita yang lain. Saya menjawabnya seperti itu. Pertama, bahwa TU pimpinan saya memang sudah keluar dari grup TU pimpinan, sehingga tugas-tugas pemerintahan kita nggak tahu lagi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan di masyarakat memang saya sudah tidak didampingi lagi oleh protokoler. Nah itulah yang barangkali menyebabkan kawan-kawan jarang melihat saya di kegiatan pemerintahan, tapi kegiatan personal jalan. Dan itu wajar kalau kemudian memang protokol nggak ada, memang tidak mesti seperti itu gitu. Dirinya pun enggan merinci soal hubungannya dengan wali kota Batam. Dengan kondisi yang ada, ia meyakini masyarakat Batam sudah cukup cerdas memberikan penilaian.
Ya saya pikir masyarakat bisa memahami lah itu. Kalau saya katakan bahwa itu hal yang biasa, bahwa ada satu tugas dilimpahkan kepada rekan-rekan, ada tugas lain dilimpahkan ke rekan-rekan yang lain, karena regulasinya seluruh kewenangan itu, seluruh tugas itu ada di tangan wali kota. Pengecualiannya hanya 4 hal seperti yang saya jelaskan tadi. 4 hal ini pun kalau wali kota mempercayakannya kepada yang lain juga tidak ada masalah. Nah, jadi ini hanya persoalan pimpinan mempercayakan kepada siapa untuk didelegasikan kepada siapa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu itu. Nah, saya kira itu gambaran normatifnya. Jadi tidak usahlah harus dipertajam lagi soal hubungan apa. Tapi selama kita memang bertendensi ke arah jalan politik tertentu, memang rata-rata persoalan di Indonesia itu selalu bermula dari situ. Ya, kita tidak usah menutup mata lah bahwa seluruh persoalan antara kepala daerah, wakil kepala daerah itu selalu karena bertendensi politis tertentu. Ya barangkali kalau dipercayakan kepada A, nanti A ini sibuk berkampanye, lebih bagus dipercayakan kepada B. Nah, mudah-mudahan B ini tidak berkampanye, misalkan bisa dalil dikembangkan seperti itu. Karena itu Bapak menganggap ini tergantung dari pimpinan saja, pimpinan mempercayakan atau tidak mempercayakan, hanya itu kata kuncinya. Ya, tapi lebih bagus kita bicara yang lain lah, gak usah berbicara ranah-ranah yang yang sifatnya kontraproduktif seperti ini. Viralnya video Amsakar Ahmad serta jarangnya menghadiri agenda pemerintahan menarik perhatian dari para simpatisannya. Misalnya saja Muhammad Nur yang menyayangkan hal itu bisa terjadi. Padahal dulu pasangan Rudy Amsakar adalah dua sosok yang jadi harapan mereka bisa beriringan membangun kota Batam. Dirinya menilai protokoler merupakan hak wakil kepala daerah sehingga wajib diberikan. Dengan demikian, Amsakar bisa kembali beraktivitas dalam agenda pemerintahan. Nur pun khawatir apa yang terjadi saat ini merupakan cara untuk menyalurkan hasrat politik menjelang kontestasi 2024. Akhir-akhir ini ada silaturahmi wali kota dan wakil wali kota. Judulnya jelas, silaturahmi wali kota dan wakil wali kota. Lantas kita beberapa wartawan bertanya, kenapa Bang Am tidak hadir? Malah dia bertanya, dia tidak tahu acara itu. Artinya apa? Artinya memang benar kalau ajudan itu tidak masuk lagi di grup WA pimpinan itu. Ya kita karena orang eksternal, jadi kita nggak tahu secara mendalam. Namun hal-hal seperti ini dapat kita nilai, apalagi pidato-pidato yang beredar di tengah masyarakat itu kan jelas bunyinya seperti apa, yang hadir siapa. Jadi biarkanlah masyarakat yang menilai itu. Terkait juga teknis politiknya gimana Bang? Apakah ada potensi-potensi dalam penarikan protokoler itu Bang? Pasti ada. Karena begini, kita melihat begini ya, yang hadir itu yang sudah mendeklarasikan dirinya gitu. Kecuali yang hadir itu tidak mendeklarasikan dirinya, jadi bisa kita berandai-andai atau hanya menduga-duga. Tapi ini kan tidak, ini sudah mendeklarasikan dirinya. Yang satu sudah mendeklarasikan kalau siap menjadi wali kota, yang satu sudah siap mendampingi menjadi wakil wali kota. Dan itu yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi masalah tendensi politik saya rasa ya pastilah ada. Karena begini, Bang Am ini menjadi wakil wali kota bukan satu periode. Ini yang sudah kedua. Di periode pertama itu tidak ada yang kejadian seperti ini. Karena apa? Tidak ada tendensi politik karena berdampingan sampai 2 kali periode. Jika dugaannya itu benar,
Dirinya menilai hal itu tak layak ditunjukkan ke publik karena bukan merupakan edukasi politik yang sehat. Sekali lagi, semua yang kita lakukan ini pada akhirnya adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak hubungan sosial antara kita sama kita jangan jadi tidak bagus hanya karena adanya persaingan politik. Dan kami selalu diajarkan oleh Bang Amsakar dan selalu diingatkan setiap dalam pertemuan, berpolitiklah santun, jangan menjelek-jelekkan orang lain, jangan melihat tepi kain orang lain, tapi kita beri pendidikan yang baik buat masyarakat di Kota Batam. Mulai dari memberikan contoh ya Bang? Harus memberikan contoh dari mulai diri pribadi semua relawan, dan kita relawan melihat contoh dari seorang Amsakar Ahmad. Oke, berarti yang terjadi saat ini contoh politik yang tidak baik menurut Bang atau gimana Bang? Ada juga yang begitu. Kalau memang ini benar-benar terjadi kesengajaan sehingga hak-hak seorang wakil kepala daerah itu dicabut tanpa ada semacam sanksi, ini merupakan sebuah pembelajaran yang tidak baik buat masyarakat. Oke. Sementara, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menegaskan, tugas wakil wali kota yakni membantu dirinya selaku kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Namun Rudi tak menepis kabar dirinya mendisposisikan tugas itu ke pejabat lainnya. Sementara perihal protokoler, dirinya menyebut agar Amsakar dapat melapor serta datang ke kantor menemui dirinya. Untuk tugas lain kalau saya berikan, kalau tidak berarti tidak ada kerja tambahan itu. Kedua, saya kira bunyi demonstrasi tidak baik sebetulnya. Kalau ingin kerja dari saya, maaf, datanglah ke kantor, ngadap saya, minta kerja ke saya. Clear simple. Tapi kalau beliau tidak pernah minta kerja ke saya mau ngasih, maaf, orangnya tidak ada, kan takut nanti ada undangan lain, dia tidak ada, tidak hadir. Maka kita kasih asisten kepala dinas. Kedua, kegiatan protokoler. Kalaulah kegiatan pribadinya, sebaiknya melapor ke kabak protokol supaya ada protokoler. Karena kegiatan di luar dinas tidak mungkin akan dilayani secara dinas. Supaya dia jadi dinas, maka suratnya harus ke saya turunkan, silakan dilayani. Tidak boleh ujuk-ujuk main sendiri saja. Karena kalau terjadi sesuatu, siapa mau tanggung jawab? Wali kota. Intinya masalah itu saja sebenarnya. Masalahnya berarti kurangnya koordinasi saja berarti. Saya tidak bilang koordinasi, saya hanya saran beliau masuk kantor, kita duduk. Berarti selama ini nggak masuk kantor Pak atau gimana Pak? Ya. Kalian bisa ngerti sendiri, saya tidak mau ekspor baru malam ini. Ya, Pak. Saya belum pernah satu patah pun dalam message saya ngomong nggak mau. Tapi karena sudah terjebak sama si Kribo ini, ya udah. Hal senada juga disampaikan oleh Kadis Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan. Rudi menepis adanya kabar penarikan protokoler serta pembatasan terhadap wakil wali kota Batam. Sementara perihal keluh kesah Amsakar pada video itu dirasa hanya sebatas obrolan santai. Rudi menegaskan, hubungan antara Amsakar Ahmad dengan pimpinan Pemko Batam dalam kondisi baik. Dan Pak Wali sudah menyampaikan, sudah merespon paling tidak apa yang terpublish di masyarakat. Mungkin hal itu ada tapi sedikit karena mungkin santai ya, suasana santai sehingga para pimpinan kita, Pak Wakil Wali Kota khususnya menyampaikan yang seperti itu. Nah, dari kitanya, dari pemerintah kota itu sudah mengupayakan bagaimana baik mungkin seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dijadwalkan, direncanakan itu bisa terlaksana baik-baik, mulai dari tertinggi Bapak Wali Kota sampai kepada DOPD atau kepala dinas yang ditugaskan. Itu yang selama ini, dan kita lihat bersama sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya, tidak ada masalah dan normal-normal saja, Pak. Normal-normal saja apa yang sudah
pelaksanaan segala sesuatu. Nah, tiba-tiba ada viral seperti ini, tentu memang kita harus respon, kita sampaikan kepada publik bahwa pemerintah Kota Batam saat ini sedang giat untuk fokus melakukan pembangunan di seluruh sektor di Kota Batam. Mari sama-sama kita dukung, dan hal-hal yang seperti ini mungkin kan sebagai masukan sehingga kerja-kerja yang positif yang saling membangun dan fokus ke depan itu bisa kita upayakan. Itu yang kita lihat dari sini, Pak. Dirinya menilai kabar-kabar yang beredar saat ini kemungkinan merupakan respon spontan yang berlebihan dari para simpatisan Amsakar Ahmad, apalagi mendekati pesta demokrasi. Yang tadi kita sampaikan, sebetulnya ini normal-normal saja, tidak ada yang tadi yang sampaikan pembatasan tidak sampai. Mungkin begini Pak Udin, karena tahun depan itu kan sebetulnya mungkin kan hiruk-pikuknya sudah dimulai oleh para pendukungnya masing-masing. Jadi para pendukungnya ini mungkin yang bisa menyikapi terlalu berlebihan sehingga berpengaruh kepada apa yang disampaikan di media yang kemarin. Itu yang kita lihat. Jadi mari sama-sama, boleh ambil calon kan boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kerja-kerja kolektif pemerintahan yang saat ini sedang digalakkan oleh Bapak Wali Kota Batam, tentu bersama dengan Bapak Wali Kota Batam ini perlu kita dorong sama-sama pada semua pihak. Kita sangat berharap kemarin sudah dikelirkan, kita sudah sampaikan, mari kita dorong supaya ini bisa mendukung dan mempercepat, melakukan akselerasi dalam capaian berbagai program pembangunan yang sudah dituangkan tentu dalam RPJMD. Kan sudah ada ini di RPJMD Kota Batam 2021-2026 itu sudah dituangkan, dan tentu itu adalah target-target yang perlu dicapai oleh kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam, Bapak Wakil Wali Kota Batam. Itu yang sedang kita upayakan sekarang. Itu Pak Udin.